Halo. Halo, Halo. Hai guys. perkenalkan saya Farunisa dari kelompok 13 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Jitananda dari Prodi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Nisa Rosalinisa dan Kaprio dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila, program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vincentia Octaviani Saputra dari Prodi Administrasi Bisnis. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Griffin tahun 2002. Sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005. Yang pertama adalah organisasi profit. Terdiri dari perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional. Contohnya adalah Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada organisasi non-profit atau nirlaba. Di antaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan nasional. Contohnya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Universitas Diponegoro Semarang. Pengertian manajemen ini dijelaskan ya oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama ini dijelaskan oleh Mary Foley. Nah, menurut beliau, manajemen ini adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sebuah tugas atau proyek melalui orang lain. Yang kedua ini ada Nichols dan McHugh. Nah, menurut mereka berdua ini, manajemen merupakan sebuah proses dalam mewujudkan sebuah tujuan organisasi gitu dalam rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Yang terakhir nih, yang ketiga, nah di sini ada pengertian manajemen menurut Ernie dan Kurniawan. Nah, menurut mereka berdua ini, pengertian manajemen itu adalah sebuah seni atau proses dalam menyelesaikan sebuah tugas atau proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu. Jadi, pengertian manajemen itu secara general ya, sebuah proses yang mencangkup kepemimpinan, pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sebuah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pertama, faktor-faktor rendahnya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya, seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Sumber daya organisasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sumber daya manusia. Yang kedua ada sumber daya informasi. Yang ketiga sumber daya keuangan. Lalu yang keempat ada sumber daya fisik. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu sumber daya alam. Yang pertama ada perancangan atau planning. Lalu yang kedua ada perorganisasian atau organizing. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau pengimplementasian atau leading. Lalu yang terakhir ada pengawasan atau pengendalian atau controlling. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatannya meliputi penetapan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi dan penyampaian tujuan dan target bisnis tersebut, dan selanjutnya menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis tersebut. Organisasi dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengarahan dan implementasi dibagi dua bagian, yaitu pengertian dan kegiatan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut
dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kegiatannya. Kegiatannya ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja sama efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian juga dibagi 2 bagian, yaitu ada pengertian dan kegiatannya. Pengertian dari fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kegiatannya. Kegiatannya ini juga dibagi 3, yaitu yang pertama mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Di sini saya akan menampilkan gambar. Di dalam gambar terdapat ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Di bawah-bawah perencanaan ini adalah ada rencana apa yang akan dikerjakan dalam bisnis kita. Selanjutnya di bawah-bawah perorganisasian itu struktur organisasi. Siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan. Selanjutnya di pengarahan untuk arahan dan motivasi, kayak bagaimana mengerjakannya, memotivasi karyawan untuk mengerjakan tugasnya, serta program reward dan punishment apa yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya adalah pengendalian, adalah pengawasan, verifikasi perbandingan rencana dan realisasi, apakah target terpenuhi. Jadi dipastikan apakah target-target kita dalam dunia bisnis ini terpenuhi atau tidak. Yang pertama, planning atau perencanaan adalah penentuan tujuan dan bagaimana pencapaian yang terbaik. Yang kedua, organizing atau reorganisasian adalah penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Ketiga, controlling atau pengarahan, monitoring, memberikan arahan kepada pekerja untuk aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading atau pengawasan adalah proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat berjalan dengan baik. Di fungsi-fungsi manajemen ini dilengkapi dengan sumber daya organisasi serta tujuan organisasi efektif dan efisien. Nah, di sumber daya organisasi bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sumber daya fisik atau alam, selanjutnya informasi, yang ketiga sumber daya manusia, serta yang terakhir yang keempat adalah modal. Fungsi manajemen yang pertama ada planning and decision making, selanjutnya organizing, selanjutnya leading, dan yang terakhir adalah controlling. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4 bagian, lalu dilingkupi dengan sumber daya organisasi, lalu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi fungsi operasional dalam manajemen itu merujuk pada sebuah peran ya, atau tugas-tugas yang spesifik gitu untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Jadi secara gampang itu adalah bagian-bagian mesin gitu yang bekerja bersama untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan lancar. 5 fungsi operasional dalam manajemen gitu. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen informasi. Yang pertama ini ada sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia terbaik dalam sebuah bisnis. Nah, ini melibatkan sebuah proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar mereka tetap berkualitas. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berfokus
fokus untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memastikan bahwa produk dan layanan kita sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Ketiga, ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan teknik produksi secara efisien. Yang keempat, ada manajemen keuangan yang bertujuan mengelola keuangan perusahaan secara ekonomis yang berorientasi kepada keuntungan. Nah, yang kelima ada manajemen informasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tepat waktu dan relevan pada perusahaan. Sekiranya itu saja dari kita kelompok 13 pengantar manajemen yang telah kita paparkan materi tentang konsep dasar manajemen. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah memaparkan materi. Thank you.